Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis di UMKM Keripik Pisang Kak Ros. Sebelum kami menjelaskan hasil analisis, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Pertama, ada Aziza Azani Putri, ada saya sendiri, Salwia Indah Satria, ada Husna Rafida, dan ada Kak Nadia Dwi Kurnia. Untuk yang pertama, latar belakang dari UMKM akan dijelaskan oleh rekan saya, Aziza Azani Putri. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian saat ini. Usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM terus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data bsn.go.id dari produk domestik bruto atau PDB, UMKM tercatat memberikan kontribusi hingga 56,53%. Hal ini mengakibatkan pengaruh terhadap meningkatnya permainan atas barang yang dikonsumsi, sehingga menyebabkan perusahaan memproduksi barang di atas level normalnya. Next. Berikut merupakan kunjungan kami pada saat pertama kali menemui owner UMKM Keripik Pisang Kak Ros. Cost volume profit analysis, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ros, disampaikan bahwasannya UMKM Keripik Pisang Kak Ros belum memiliki laporan keuangan yang jelas. Ibu Ros selaku pemilik hanya menghitung estimasi selisih total pengeluaran dan pemasukan apabila terdapat lebih, maka beliau mengasumsikan penjualan bulan tersebut memperoleh laba. Berikut adalah perhitungan CVP berdasarkan data harian yang diperoleh dari Ibu Ros. Next. Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penjualan selama sebulan pada UMKM keripik pisang yang akan dijadikan dalam sampel 4 penelitian. Diasumsikan data penjualan per bulan sebesar 3.300.000. Next. Asumsi klasifikasi biaya variabel per bulan. Berikut merupakan klasifikasi biaya variabel per bulan. Total biaya variabel ialah 2.880.000. Next. Asumsi klasifikasi biaya tetap per bulan. Berikut klasifikasi biaya tetap per bulan, total biaya variabel ialah Rp400.000. Margin contribution. Dapat dilihat dari tabel di atas, contribution margin pada UMKM keripik pisang Kak Ros sebesar Rp420.000. Dan dapat kita lihat peroleh keuntungan per bulannya sebesar 20.000. Next, break even point. Dari perhitungan berikut yang ditampilkan diperoleh hasil jumlah unit yang harus dijual oleh keripik pisang Kak Ros untuk meraih BEP adalah sebesar 200 unit. Next, jadi kami mengestimasikan perencanaan laba sebesar 1 juta. Jadi, sebesar laba 1 juta itu, Ibu Ros harus menjual 700 unit
keripik pisang per bulannya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, pricing and profitability analysis akan dijelaskan oleh teman saya, Saulia Indah Satria. Selanjutnya adalah pricing and profitability analysis. Nah, dikarenakan saat ini Ibu Ros belum mengestimasi laporan keuangan yang terperinci, maka kami menghitung ulang estimasi laporan keuangan berdasarkan data penjualan per hari yang diperoleh dari wawancara bersama Ibu Ros. Dan untuk perhitungan pricing ini akan menjadi estimasi untuk analisis biaya per bulan berikutnya. Nah, dari laporan laba rugi dengan estimasi biaya sebelum dilakukan revisi atau analisis itu, usaha keripik pisang Kak Ros itu hanya memperoleh laba sekitar 20.000 per bulannya. Maka dari itu perlu adanya pengelolaan biaya yang lebih baik lagi. Berikut adalah estimasi klasifikasi biaya baru dengan menekan biaya bahan baku guna meningkatkan laba. Setelah melakukan analisis pasar, kami memutuskan untuk menetapkan harga pisang dapat diperoleh dengan harga 7.000 per kilo, lebih murah Rp1.000 dari harga biaya klasifikasi sebelumnya, dan untuk harga minyak goreng kami turunkan menjadi harga 35.000 per 2 liternya, lebih murah 9.000 dari harga sebelumnya. Jadi total biaya itu dapat dipres dengan total biaya per bulannya hanya 2,9 juta per bulan. Untuk biaya sebelumnya yaitu 3,3 juta. Nah, ini data klasifikasi biaya ini untuk penjualan keripik pisang itu 10 kilo bahan baku per harinya ya. Selanjutnya adalah estimasi klasifikasi biaya yang dikelompokkan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan bakunya ini sebesar 2.500.000 dan biaya tenaga kerja langsung ini sebesar 400.000. Untuk penentuan harga dari perhitungan biaya variabel tadi, yaitu 2,5 juta, itu dibagi kami estimasikan dalam sebulan itu yang terjual itu 260 bungkus. Jadi 2.500.000 dibagi 260 bungkus, dapatlah harga HPP per bungkusnya sebesar Rp9.615. Nah, untuk perhitungan markup-nya menggunakan metode cost plus pricing itu 30% dari harga dari total biaya yaitu 2,9 dapat 1.305.000, biaya variabelnya 2.500.000, dapatlah persentase markup-nya itu sebesar 52%. Kemudian untuk perhitungan harga jual dari produknya yaitu 35% dari harga produksi yaitu 2.500.000, lalu dibagi dengan harga estimasi dalam sebulan itu terjual 260. Dapatlah harga jualnya itu sekitar 14.615. Nah, dikarenakan pasaran keripik pisang per bungkus di pasaran itu sebesar 15.000, maka kita tidak boleh menjual di atas harga tersebut karena beresiko mengalami kerugian. Jadi, untuk harga yang tadi kita hitung kan 14.615.000, kita bulatkan jadi 15.000 per bungkus. Selanjutnya untuk perhitungan BEP untuk estimasi biaya terbaru. Nah, hasil dari perhitungan BEP-nya itu kan tadinya untuk biaya variabel sebelumnya, sebelum adanya estimasi biaya baru, itu biaya variabelnya sekitar 13.000 per unitnya.
Nah, untuk saat ini karena ada perubahan, ada pengurangan biayanya, jadi didapatlah harga biaya variabel per unitnya itu 11.300. Jadi untuk unit yang harus dijual oleh keripik pisang Kak Ros untuk meraih BEP, untuk estimasi biaya baru ini adalah 108 unit. Berikut adalah laporan laba rugi estimasi bulan berikutnya berdasarkan klasifikasi biaya baru. Nah, diperkirakan dengan menekan biaya bahan baku dengan opsi yang yang lebih terjangkau yang tadi kita kurangi harga pembelian pisang dan harga minyak goreng itu, maka perkiraan apabila 1 bulan itu kita menjual 260 bungkus, maka akan memperoleh laba bersih sekitar Rp1.100.000 dari harga 260, modalnya 30, harga jualnya 3.900.000, harga pokoknya 2.500.000. Nah, beban gajinya 400.000, didapatilah laba bersihnya Rp1.100.000. Selanjutnya untuk penyusutan aset tetap. Nah, untuk penyusutan aset tetap ini, estimasi biaya penyusutan. Aset tetap yang digunakan untuk memproduksi keripik pisang ini ada kompor, kuali, tabung gas, keranjang untuk menyimpan hasil dari keripik pisang yang udah digoreng, parutan pisang, baskom, sama pisau. Nah, ini harga perolehannya, terus umur ekonomisnya dihitung dalam metode garis lurus. Jadi harga perolehan dibagi umur ekonomisnya, dapatlah penyusutan per bulannya. Didapatilah penyusutan per bulan ini udah dibagi 5 tahun dikali 12, lalu dibagi dengan harga perolehannya, dapatlah nominal sebesar ini. Nah, untuk aset tetapnya itu untuk keseluruhannya itu totalnya ada 1.980.000 dan total biaya penyusutan untuk per bulannya itu sekitar Rp40.208. Untuk aset tetap dari usaha keripik pisang Kak Ros ini sendiri, itu tuh asetnya tidak dibeli secara langsung saat Ibu Rosnya itu membuka usaha. Kompor gas, kuali, dan tabung gas ini sebenarnya udah ada, dipakai sendiri untuk memasak di rumahnya, dan itu digunakan juga untuk berjualan. Jadi aset tetap ini tidak dibeli khusus untuk produksi, tapi dipinjam gitu dari punya pribadinya sendiri, dipakai untuk membuka usaha. Nah, selanjutnya untuk model and pricing decision making akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nadia Dwi Kurnia. Halo, Kak Nad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model dan tactical decision making. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat atau short term oriented, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi cost dan profit. Contohnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Next. Di dalam tactical decision making terdapat 5 langkah yang menggambarkan proses pengambilan keputusan taktis yang direkomendasikan. Yang pertama, kenali dan tetapkan masalah. Di sini kami mendefinisikan masalah bahwasanya owner mengatakan setiap pembelian 10 kg pisang untuk 1 kali pembuatan keripik
ditemukan beberapa pisang kurang lebih 1,5 kg dengan kisaran 20 buah yang fisiknya sudah menguning atau masak duluan, sehingga daging buah lembek dan tidak bisa digunakan untuk pembuatan keripik. Langkah kedua yaitu identifikasi alternatif. Di sini kami mengidentifikasi 3 alternatif. Yang pertama yaitu diolah menjadi olahan kue rasa pisang dan dijual kembali. Yang kedua, dikumpulkan dan dijual kembali kepada penjual buah di pasar. Yang ketiga, dijual kepada pihak kebun binatang untuk dijadikan makanan hewan. Next. Untuk langkah yang ketiga, yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Dari alternatif pertama, yaitu diolah menjadi olahan kue rasa pisang dan dijual kembali 1,5 kg, dapat memproduksi 2 loyang bolu. Kosnya sebesar 35.000 untuk loyang bolu dan material lainnya. Sedangkan pendapatannya sebesar 50.000 per loyang. Untuk alternatif yang kedua kami pilih adalah dikumpulkan dan dijual kembali kepada penjual buah di pasar. Untuk penjualannya per kantong sebanyak 500 gram. Kosnya sebesar 5.000 untuk tenaga kerja dan membeli kantong. Untuk revenue-nya sebesar 5.000 per kantong. Next. Untuk langkah yang keempat, membandingkan biaya yang relevan dan berhubungan dengan tujuan strategis. Untuk alternatif pertama, diolah menjadi olahan kue. Mohon maaf sebelumnya itu posisi perhitungannya kami salah menempatkannya. Untuk yang olahan kue, revenue per bolunya adalah 50.000, cost per bolunya 35.000, dan net benefit per bolunya sebesar 15.000. Sedangkan pisang yang dikumpulkan dan dijual kembali ke pasar, revenue-nya sebesar 5.000, cost per kantongnya Rp1.666, dan net benefit per kantongnya Rp3.334. Lalu langkah yang terakhir. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya untuk langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu pilih alternatif terbaik. Di sini kami memilih alternatif kedua, yaitu mengumpulkan pisang yang sudah masak duluan dan dijual kembali ke pasar. Mengapa kami memilih alternatif kedua ini? Karena untuk alternatif yang merubah pisang menjadi olahan kue, pemilik mengatakan bahwa pemilik usaha keripik pisang Kak Ros ini belum tahu mengenai pasar penjualan bolu pisang. Next. Baiklah, di sini ada revisi dari perhitungan pembuatan bolu pisang tadi. Karena perkiraan harga di awal kami buat itu kurang relevan dan tidak terlihat profitnya. Baiklah, di sini ada rincian biayanya yang terdiri dari pisang sebanyak 1,5 kg, tepung terigu, gas, loyang, gula, telur ayam, mentega, baking soda, dan rekening air. Ada total biaya per harinya, lalu ada total biaya per unit, per minggu, dan per bulan. Di sini total biaya variabel per hari sebesar 62.000 dalam memproduksi bolu pisang tadi sebanyak 2 loyang. Dan total biaya per unitnya sebesar 31.000, total biaya per minggunya sebesar 310.000, dan per bulannya 1.240.000. Lalu di sini ada biaya tetap juga, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.000. Total biaya per unitnya 2.500, total biaya per minggu 25.000, dan per bulannya sebesar 100.000. Didapatkanlah HPP per unitnya sebesar 33.500, dan harga jual yang kami dapatkan untuk menjual
bolu pisang ini adalah sebesar 85.000. Estimasi lamanya 51.500. Next. Lalu di sini ada klasifikasi biaya dalam penjualan buah pisang yang sudah lembek dijual kembali ke pasar. Itu rincian biayanya terdiri dari pisang 1,5 kg, plastik, dan bensin. Ada perhitungan total biaya per hari, total biaya per kantong, per minggu, dan per bulan. Untuk total biaya per harinya sebesar 17.500, total biaya per kantong 6.750, dan total per minggunya 87.500, sedangkan untuk total biaya per bulannya sebesar 350.000. Didapatkanlah HPP per unitnya 6.750 rupiah, dan harga jual yang kami dapatkan untuk satu kantong pisangnya itu seberat 500 gram itu harga jualnya 10.000, dan estimasi lamanya 3.250 rupiah. Inventory Management. Tujuan dari inventory management ialah menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Next. Berikut adalah asumsi pembelian dan penggunaan bahan baku. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah pembelian ekonomis atau economic order quantity bahan baku industri keripik pisang Kak Ros rata-rata sebesar 10 kg. Total biaya persediaan atau total inventory cost bahan baku pada industri sebesar 160.000 dengan rata-rata sebesar 80.000. Pada industri keripik pisang, Kak Ros tidak memiliki persediaan pengaman atau safety stock, dikarenakan bahan baku yang dibeli langsung diolah tanpa sisa. Sama halnya dengan pemesanan kembali atau reorder point, juga tidak tersedia dikarenakan industri keripik pisang Kak Ros hanya membuat pesanan berdasarkan orderan atau made by order. Berikut adalah saran yang dapat UMKM keripik pisang Kak Ros lakukan untuk menekan biaya produksi. Yang pertama adalah bekerja sama dengan supplier pisang dengan mengutamakan kualitas pisang dan harga yang lebih rendah, agar ketersediaan bahan baku tetap ada sehingga produksi tidak terganggu dan mengalami keterlambatan. Yang kedua, mengelola sisa bahan baku pisang menjadi produk lain seperti kue pisang, agar tidak mubazir dan dapat menambah pemasukan. Yang ketiga, segera mengolah bahan baku lebih cepat guna menghindari bahan baku busuk. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pembelian ekonomis, economic order quantity, bahan baku industri keripik pisang Kak Ros rata-rata sebesar 10 kilo per harinya. Untuk saat ini, UMKM memiliki banyak kendala dan kurang dalam penerapan biaya. Bahkan dari hasil analisis keuntungan yang diperoleh sebulan, hanya sebesar 20.000. Data ini diperoleh dari hasil wawancara kami bersama Ibu Ros. Perencanaan yang dibuat di dalam unit usaha dibuat berdasarkan estimasi penjualan 11 bungkus per harinya. Jadi kami mengestimasi perencanaan laba sebesar 1 juta dari hasil perhitungan UMKM keripik pisang Kak Ros harus menjual sekitar 700 bungkus per bulannya. Untuk mencapai BEP harus menjual minimal 200 bungkus per bulannya. Dari hasil perhitungan pricing, didapat estimasi harga pokok produksi per unitnya sebesar 9.615. Harga ini diperoleh dari biaya terbaru yang kami estimasikan, dan harga jual ditetapkan menjadi 15.000 per bungkusnya. Dan estimasi laba per bulan berikutnya dengan penjualan 260 bungkus UMKM keripik pisang Kak Ros akan mendapat laba usaha sebesar Rp1.100.000. Untuk mengelola biaya bahan baku pisang menjadi produk lain seperti kue pisang adalah pengambilan keputusan yang kami berikan.
bekerja sama dengan supplier pisang dengan mengutamakan kualitas pisang dan harga yang lebih rendah, lalu segera mengolah bahan bagus lebih cepat guna menghindari bahan baku busuk ialah inventory management yang direncanakan. Selanjutnya untuk saran, pertama, UMKM disarankan membuat laporan keuangan yang efisien setiap bulannya dikarenakan untuk mengetahui perkembangan bisnis atau usaha setiap periodenya. Yang kedua, mengelola bahan baku yang tidak dapat diolah menjadi keripik pisang ke produk lain yang menggunakan bahan baku tersebut, contohnya kue pisang. Yang ketiga, melakukan pemasaran yang lebih efektif agar dapat dikenal lebih luas oleh semua orang. Bisa menggunakan promosi melalui media sosial, lebih aktif di media sosial membuat promo atau iklan agar produk yang dijual bisa lebih menarik di mata pelanggan. Baiklah, sekian dari presentasi hasil analisis dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.